Ini adalah salah satu tumbuhan parasit yang sangat terkenal. Tapi menariknya, meskipun parasit, mereka telah menjadi bagian dari ritual suci, mahkota para bangsawan, dan aroma favorit selama ribuan tahun di berbagai tempat di dunia. Kemegahan pohon dan keharuman kayunya membawa mereka menjadi bagian dari sejarah, bagian dari komoditas perdagangan, bahkan bagian dari kerusakan ekosistem. Tumbuhan ini dikenal karena aromanya yang menenangkan, kayu mereka yang berharga, dan sifat biologisnya yang luar biasa. Dan banyak yang meyakini kalau tumbuhan ini menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari sekedar wangi. Tapi di pandangan beberapa orang, mereka adalah sebuah paradoks alam. Organisme parasit yang bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup, namun berakhir dieksploitasi hingga menjadi terancam punah jika tidak dilakukan upaya konservasi. Sejak ditemukan pertama kali, tumbuhan ini segera melesat menjadi salah satu tumbuhan yang paling diminati di dunia. Hampir segala bagian dari tumbuhan ini dicari karena dinilai membawa manfaat bagi manusia. Di banyak negara, tumbuhan ini populer dengan nama sandalwood. Sementara dalam bahasa Indonesia, kita mengenal mereka sebagai cendana. Cendana, yang nama ilmiahnya Santalum album, adalah salah satu spesies pohon yang paling berharga di dunia. Pohon ini merupakan tumbuhan yang sangat unik, karena sifatnya yang hemiparasit. Apa itu hemiparasit? Kita telah membahas ini dalam video tumbuhan parasit. Tapi untuk menyegarkan ingatan, hemiparasit adalah sifat tumbuhan yang bisa berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya, namun mereka tidak dapat hidup mandiri. Hemiparasit memiliki akar khusus yang disebut haustoria, yang menancap ke akar tumbuhan inang untuk menyerap air, mineral, dan nutrisi lain yang dibutuhkan. Haustoria adalah struktur khusus yang mirip akar, yang umumnya dimiliki oleh organisme parasit, seperti fungi atau tumbuhan. Struktur ini digunakan untuk mengikat dan menembus jaringan tubuh inang dan menyerap air dan nutrisi yang diperlukan. Haustoria ini merupakan adaptasi evolusioner yang memungkinkan cendana bertahan di lingkungan kering dengan memanfaatkan tumbuhan inangnya. Cendana memang tidak secara langsung membunuh inangnya, tapi dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan inangnya. Cendana lebih seperti tamu yang nggak tahu kapan waktunya pulang, karena tuan rumahnya terlalu sungkan untuk mengusir. Beberapa pohon inang yang sering ditumpangi adalah akasia, pacar Cina, atau pohon lain yang berukuran besar dan bercabang banyak. Keragaman inang ini menunjukkan adaptasi cendana yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang sulit. Secara historis, cendana, khususnya spesies Santalum album, berasal dari wilayah kering di India bagian selatan dan beberapa bagian Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terutama di Pulau Timor dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini memiliki banyak faktor, seperti iklim dan kondisi lingkungan yang sangat cocok untuk pertumbuhannya. Secara taksonomi, cendana masuk ke dalam keluarga Santalaceae yang mencakup lebih dari 1000 spesies tumbuhan parasit. Selain Santalum album yang terkenal sebagai cendana wangi dari India dan Indonesia, ada beberapa spesies lain yang juga bernilai komersial, seperti cendana Australia yang memiliki aroma lebih kering dan lebih bersahaja, dan cendana Hawaii yang digunakan oleh penduduk asli Hawaii untuk berbagai keperluan. Sementara, cendana merah yang cukup populer di India bukanlah keluarga cendana atau sandalwood sejati. Jadi ini tidak akan kita bahas. Ketika mendengar sandalwood, saya yakin sebagian dari kamu terbayang ini. Ya, nggak salah sih, karena memang jika diterjemahkan, sandalwood ya sandal kayu. Tapi nama sandalwood sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu candana, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa Eropa, dan pada akhirnya lebih populer sebagai sandalwood. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sedangkan, nama cendana adalah nama lokal di wilayah Indonesia yang telah digunakan secara turun-temurun. Dan untuk kamu yang sudah berumur, saya yakinkan memori daripada kamu akan terpicu oleh daripada satu hal jika kita mendengar kata daripada cendana.
cendana. Anyway, selain minyaknya yang sangat terkenal, cendana juga digunakan untuk ukiran-ukiran suci dalam ritual keagamaan, seperti pembuatan dupa, pembuatan patung dewa-dewi, dan bahan dasar parfum. Dan nilai-nilai inilah yang membuat cendana sangat diminati oleh banyak manusia di seluruh dunia. Secara etimologis, nama sandalwood berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta, yaitu candana, yang berarti kayu dupa atau kayu wangi. Kata ini sendiri terkait dengan kata Sanskerta lainnya, yaitu chandra, yang berarti bersinar, bercahaya, atau memancarkan cahaya. Dan terkait juga dengan kata Latin candere, yang memiliki arti serupa, yaitu bersinar atau berpijar. Nama ini tiba dalam kosakata bahasa Inggris melalui serangkaian perjalanan linguistik. Pertama dari bahasa Sanskerta ke bahasa Yunani kuno, yaitu Santaloxilo. Kemudian diteruskan ke bahasa Latin menjadi Santalum. Dari sana, ia masuk ke dalam bahasa Prancis kuno, menjadi sandal atau sondre. Dan akhirnya pada abad ke-14 atau ke-15, kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai sandalwood. Perjalanan kata ini terjadi berkat aktivitas perdagangan pada jalur sutra dan jalur perdagangan kuno lainnya, di mana kayu cendana menjadi komoditas berharga yang berpindah tangan melintasi benua dan budaya, menghubungkan timur dengan barat. Di Indonesia, nama cendana merupakan adaptasi langsung dari kata Sanskerta candana, yang sekaligus menunjukkan pengaruh linguistik dan budaya India yang telah lama ada di Asia Tenggara. Dengan demikian, nama yang kita gunakan saat ini, baik cendana maupun sandalwood, tidak hanya merujuk pada sebuah pohon, tapi juga merupakan warisan sejarah yang panjang tentang perjalanan, baik itu perjalanan perdagangan, perjalanan spiritualitas, hingga interaksi antar peradaban. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang jalur sutra, saya sudah membahasnya dalam video tentang ulat sutra ya, silakan dicek. Tapi bagaimana sejarah cendana menyebar dari hutan asalnya hingga ke seluruh dunia? Begini ceritanya. Dalam catatan sejarah, ribuan tahun yang lalu di India kuno, jauh sebelum peradaban modern, masyarakat Hindu dan Buddha telah lama menganggap cendana sebagai kayu suci. Dalam teks-teks Veda kuno, cendana disebut sebagai bahan penting untuk ritual keagamaan, seperti bahan utama untuk membuat dupa dan bahan untuk tilaka atau penanda dahi. Secara turun-temurun, masyarakat Hindu dan Buddha percaya bahwa aroma cendana dapat membantu dalam meditasi dan memberikan kedamaian. Kemudian, pada abad ke-5 sebelum Masehi, para pedagang India membawa cendana ke peradaban lain, seperti Yunani dan Roma. Catatan sejarah menunjukkan cendana pada saat itu menjadi barang eksotis yang sangat dicari selain sutra. Mereka digunakan sebagai bahan parfum dan rempah-rempah berharga. Perjalanan ini melintasi daratan dan lautan, membuktikan daya tarik globalnya. Pada abad ke-1 Masehi, cendana telah menjadi salah satu komoditas utama di jalur sutra dan telah diperdagangkan ke Cina. Di Cina, kayu ini sangat populer di kalangan bangsawan dan para Buddhis untuk membuat dupa dan ukiran kayu yang rumit. Dan oleh karena itu, permintaan stok dari Cina membantu mendorong perdagangan cendana lebih luas lagi. Dalam pencarian komoditas rempah dan wewangian, pada abad ke-14 hingga 15, para pedagang Arab dan Cina menemukan pohon-pohon cendana dalam jumlah besar di Pulau Timor. Alhasil, mereka menyebut pulau ini sebagai Pulau Cendana, dan Timor dengan cepat menjadi salah satu pemasok utama dunia. Kemudian, penjelajah Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, tiba di Timor pada abad ke-16 dan ke-17. Mereka sangat tergiur melihat potensi kekayaan yang besar dan dengan cepat menguasai perdagangan cendana, seringkali dengan cara yang brutal. Eksploitasi besar-besaran pun dimulai, yang pada gilirannya menguras habis hutan alami cendana di seluruh Pulau Timor. Karena eksploitasi yang tak terkendali di India dan di Indonesia, pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pasokan cendana mengalami penurunan drastis. Pemerintah India kemudian memberlakukan monopoli global dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas penebangan di berbagai wilayah di Asia.
Tetapi upaya ini terlambat untuk menyelamatkan populasi alami cendana. Kualitas dan kuantitas cendana dari Asia terus menurun. Melihat ribut-ribut karena cendana, Australia pelan-pelan mulai meneliti dan mengembangkan perkebunan cendana berskala besar. Dan pada akhir abad ke-20, Australia menjadi produsen baru yang berfokus pada keberlanjutan. Dan akhirnya, Australia berhasil menggeser Indonesia dan menyaingi India sebagai produsen terbesar di pasar global dengan menawarkan pasokan yang lebih legal, lebih etis, dan lebih stabil. Tapi kenapa sih stok kayu cendana dapat habis? Kan bisa ditanam kembali. Mungkin begitu pertanyaan kamu. Masalahnya, pohon cendana adalah pohon yang sangat lambat perkembangannya. Pohon yang siap dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah pohon yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Tapi, untuk mencapai kematangan penuh dan kandungan minyak yang maksimal, pohon cendana bisa membutuhkan waktu antara 60 hingga 80 tahun sebelum bisa dipanen. Berikut adalah rincian pertumbuhannya yang saya rangkum dari berbagai sumber. Usia 7 tahun, pohon cendana mulai berbunga. Usia 10 tahun, aroma khas mulai berkembang pada batangnya. Usia 20 tahun, pohon siap untuk dipanen. Usia 30 tahun, pohon mencapai ukuran yang bernilai ekonomi tinggi. Usia 60-80 tahun, pohon mencapai kematangan penuh, di mana bagian tengah pohon atau kayu teras memiliki kandungan minyak santalol yang paling banyak. Perlu diingat bahwa kandungan nutrisi di dalam tanah juga akan mempengaruhi kualitas batang pohon, mempengaruhi kekuatan serat kayu, aroma, dan kandungan minyaknya. Sifat inilah yang membuat budidaya cendana menjadi sangat sulit dan mahal. Terlebih karena sifat hemiparasitnya, pohon muda harus ditanam di dekat tumbuhan inang yang cocok dan ideal. Pada usia dan tingkat kematangan yang ideal, pohon cendana akan menghasilkan bagian-bagian yang dapat diolah, seperti minyak cendana atau sandalwood oil yang merupakan produk paling berharga. Minyak ini diekstrak dari inti kayu dan digunakan dalam industri parfum, kosmetik, aromaterapi, dan obat-obatan tradisional. Kemudian, kayu cendana jika digerus dan dihaluskan menjadi bubuk dan dicampur dengan bahan lain, akan menghasilkan dupa yang digunakan dalam ritual keagamaan Hindu dan Buddha, atau sebagai aromaterapi yang menenangkan. Bubuk cendana juga dapat diolah lebih lanjut untuk digunakan sebagai lulur yang dapat membantu merawat kulit. Pada puncaknya, India dan Indonesia memang merupakan produsen utama. Namun, karena penjarahan dan eksploitasi berlebihan yang terjadi selama berabad-abad, pasokan dari kedua negara ini menurun drastis. Saat ini, siklus perputaran global telah berubah. Australia telah mengambil alih peran produsen dan eksportir utama dengan mengembangkan perkebunan cendana yang terkelola dengan baik. Sementara India mengikuti di belakangnya, dengan pasokan alami yang mulai terbatas dan lebih fokus pada upaya restorasi. Pengimpor utama kayu cendana adalah Cina, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara Barat, khususnya Prancis dan Amerika Serikat. Mereka adalah pengimpor kayu cendana terbesar untuk memenuhi permintaan industri parfum dan aromaterapi yang terus meningkat. Reproduksi pohon cendana, baik secara alami maupun buatan, adalah proses yang penuh tantangan. Karena mekanisme adaptasi yang unik, mereka dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras. Tetapi adaptasi tersebut jugalah yang membuat kelangsungan hidupnya sangat rapuh. Cara utama cendana memulai kehidupan mereka yang kompleks adalah dengan reproduksi seksual, yang setiap tahapannya memiliki peran vital. Semua dimulai dengan penyerbukan. Pohon cendana menghasilkan bunga-bunga kecil berwarna merah atau ungu yang bentuknya bisa dibilang biasa aja, tapi memiliki aroma yang sangat harum. Aroma bunga ini menarik banyak serangga penyerbuk seperti lebah, lalat, dan semut. Bunga cendana bersifat hermafrodit dan memiliki bunga sempurna. Artinya, setiap bunga memiliki organ reproduksi jantan, yaitu benang sari, dan betina, yaitu putik, semuanya dalam satu bunga. Tetapi, mereka tetap membutuhkan penyerbukan silang dari pohon lain untuk menghasilkan biji yang sehat. Penyerbukan yang berhasil akan mengarah pada pembentukan buah. Setelah penyerbukan,
bunga yang dibuahi akan berkembang menjadi buah kecil yang dikenal sebagai drupe atau drupa. Buah ini pada awalnya berwarna hijau dan akan menjadi ungu kehitaman saat matang dengan satu biji keras di dalamnya. Di habitat alaminya, buah ini menjadi makanan favorit burung, kelelawar, dan tupai. Binatang-binatang ini adalah penyebar biji yang efektif. Mengapa efektif? Karena biji yang melewati saluran pencernaan mereka akan mengalami proses skarifikasi atau penggerusan yang melunakkan lapisan luar biji, sehingga meningkatkan peluangnya untuk berkecambah setelah dikeluarkan bersama mereka. Perkecambahan biji cendana membutuhkan kondisi yang spesifik, seperti kelembaban dan kehangatan yang cukup. Nah, biji yang berkecambah ini hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk bertahan hidup. Karena pada tahap ini, biji yang berkecambah tidak memiliki cukup energi untuk tumbuh sendiri. Mereka harus menemukan dan menempel pada akar inang sesegera mungkin setelah tunas muncul. Jika tidak, kecambah ini akan mati. Jika kecambah berhasil tumbuh di dekat tumbuhan inang yang cocok, ia akan menjadi tunas dan mengembangkan akar khusus yang disebut haustoria. Haustoria ini akan secara aktif mencari akar inang, menembus korteks, dan membentuk hubungan vaskular untuk mengambil air serta nutrisi lain dari inangnya. Jika inang tidak cocok, tunas cendana akan layu dan mati. Sifat ini menjadi tantangan terbesar dalam budidaya, karena membutuhkan penanaman bibit cendana bersama dengan inang yang cocok. Di habitat alaminya, pohon cendana jarang atau hampir tidak pernah bereproduksi secara aseksual. Namun, dalam upaya konservasi dan budidaya komersial, metode vegetatif kerap digunakan. Beberapa metode yang paling populer adalah stek batang dan grafting. Stek batang atau stem cuttings adalah pemotongan cabang muda dari pohon cendana yang kemudian diberi hormon perangsang akar dan ditanam di tanah setelah akar tumbuh kuat. Sementara grafting atau okulasi adalah metode vegetatif yang dilakukan dengan menyambung batang bawah atau rootstock dan batang atas atau scion dari cendana yang berbeda, sehingga keduanya tumbuh menyatu menjadi satu tanaman baru. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat unggul dari batang bawah, yaitu ketahanan akar, dengan sifat unggul dari batang atas, yaitu kualitas kayu. Meskipun metode ini memungkinkan perbanyakan lebih cepat, mereka tidak begitu efektif dalam skala besar dan lebih sering digunakan di laboratorium sebagai percobaan. Selain kehadiran inang, ada beberapa faktor lain yang mendukung penyebaran pohon cendana di habitat alaminya, seperti iklim semi kering, tanah dengan drainase yang baik, dan penyebaran oleh binatang. Dengan memahami kerumitan reproduksinya, kita dapat melihat mengapa populasi pohon cendana begitu sulit untuk dipulihkan, dan mengapa upaya konservasinya menjadi sangat penting. Cendana tidak bisa hidup sendirian, dan sangat bergantung pada keharmonisan ekosistem di sekitarnya. Kayu dan minyak adalah komoditas utama dari pohon cendana, namun beberapa bagian lain juga memiliki manfaat yang baik. Kamu yang dari tadi udah gatel bertanya, apakah buahnya bisa dimakan? Ya, meskipun tidak umum, buah cendana yang berwarna kehitaman dapat dimakan. Katanya sih, rasanya manis asam. Bijinya juga bisa diolah untuk menghasilkan minyak yang kaya akan asam lemak yang digunakan dalam industri farmasi. Manfaatnya meliputi potensi antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi yang dapat membantu kesehatan kulit, meredakan stres, mengatasi masalah pernapasan, hingga mendukung daya tahan tubuh. Biji dan minyak cendana juga digunakan dalam aromaterapi untuk relaksasi dan meningkatkan kualitas tidur. Cendana memainkan peran yang cukup unik dalam ekosistem. Pertama, tentunya mereka menjadi makanan dan tempat berlindung bagi organisme sekitarnya. Kedua, sifat hemiparasitnya membantu menyeimbangkan komposisi tanah dan mineral. Ketiga, mereka secara tidak langsung membantu mengurangi persaingan antara spesies tumbuhan yang berbeda dengan memparasiti akar mereka. Namun, sayangnya, pohon cendana sekarang dinyatakan terancam punah atau vulnerable oleh IUCN. Faktor utamanya adalah penebangan yang berlebihan. Permintaan yang tinggi dan harga yang fantastis mendorong penebangan ilegal di habitat aslinya.
Data IUCN dari tahun 2017 menunjukkan bahwa populasi cendana liar di Indonesia telah menurun lebih dari 100% dalam dekade sebelumnya. Apesnya lagi, cendana membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh hingga cukup matang sebelum bisa dipanen kayunya. Siklus pertumbuhan yang sangat lambat ini tidak sebanding dengan laju penebangannya. Sifat hemiparasitnya juga mempersulit upaya budidaya skala besar dan membuat pertumbuhan alami agak sulit dilakukan. Jika cendana punah, dunia tidak hanya akan kehilangan kayu wangi yang berharga tinggi, tetapi juga spesies keanekaragaman hayati yang penting. Punahnya cendana kemungkinan besar akan mengubah keseimbangan ekosistem serta hilangnya pengetahuan budaya dan tradisi yang telah ada selama ribuan tahun. Untungnya, ada beberapa usaha konservasi yang telah dilakukan untuk mencegah kepunahan cendana. Beberapa di antaranya adalah pengaturan ketat dengan memberlakukan larangan penebangan dan perdagangan ilegal, kemudian budidaya yang terencana untuk menyediakan pasokan legal dan berkelanjutan untuk pasar global, serta penelitian ilmiah untuk memahami sifat parasitisme cendana agar dapat dibudidayakan dengan lebih efisien. Namun, semua ini akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh peran negara dan kesadaran masyarakatnya. Dan itulah yang kerap terjadi hingga hari ini. Cendana adalah simbol dari sebuah dilema besar. Setelah menelusuri kisah cendana, mungkin beberapa dari kamu menyadari kalau beberapa aspek dalam kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan cendana. Sama-sama mengandalkan hubungan simbiosis parasit untuk hidup, dan dalam banyak kesempatan juga sama-sama menjadi korban dari eksploitasi tak terkendali. Cendana dari Pulau Timor dan Nusa Tenggara Timur dulunya adalah tulang punggung ekonomi dan identitas budaya. Mereka adalah simbol kekayaan yang tumbuh dari tanah kering. Sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa di tempat yang paling gersang sekalipun, pohon yang lemah tetap bisa memberikan karunia luar biasa dengan menjadi parasit. Namun, kemegahan pohon parasit ini berakhir pula karena sifat parasit manusia. Cendana adalah kisah perjalanan hidup yang sahroni. Ironi. Cendana adalah kisah perjalanan hidup yang ironi. Mereka besar karena menjadi parasit, dan hancur karena ulah parasit. Sebuah cerita yang sangat dikenal tentang bagaimana sesuatu yang harum, kokoh, dan berharga malah menjadi sumber kehancuran karena eksploitasi tanpa batas. Namun, kisah cendana tidak hanya tentang kerugian, tapi juga tentang harapan. Upaya konservasi dan budidaya yang berhasil di tempat lain menunjukkan bahwa masih ada jalan untuk memulihkan populasi mereka. Semoga dengan memahami sejarah cendana, kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu, mengubah hubungan kita dengan alam menjadi lebih harmonis. Boleh mengambil, tapi juga wajib memberi kembali. Belajarlah dari cendana. Gak enak loh dieksploitasi, maka dari itu janganlah mengeksploitasi. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Sujimin Grey, Indah Cantik, Silo, Saudagar Style, BH Lucinta Luna, HBD Rakai Pring Ombang Kliniksus, Semoga LNCR, Wan Skripsinya Amin, Ibu Pejabat Penyuka Drama, Dani Ledrong, Dini Istrinya Rapik, Ayu Tolong Goreng Kerupuk, Erai, Anta, Papa Sayang Clay, Clay Sayang Mama, Gobi Sayang Risma, Papa Mama Sayang Clay selamanya, I Am Crowd from Crunchuf, Rocky Zaki Sukses Terus Amin, Galuh Dewirja, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Arsiana Estri Yuta, Ash Vasileos, Gobi Sayang Risma, Gobi Sayang Risma, Wetri, Bang doain aku dapat kerja baik, amin. Happy Wasabi, Anomali Gelombang Halusinasi, Saudara 2 Entrop, Huan 9X, Candu Sunyi, Terima Kasih Sayang Nyarin, Aninko Official, Fried Chicken, Ikram Suka Anissa, Yanto Libe Ivana, Barma Junun, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Niko Sayang Risva, Murphy Clothing Muaro Body, Parfum Bubi nggak ada di Antartika, dan Gudeg Gardu Malang. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini.
Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.